Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran kearsipan, melanjutkan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Baik, pertemuan terakhir itu adalah kita membahas mengenai bagaimana cara mengindeks nama-nama orang, nama-nama perusahaan dan yang lainnya ke dalam indeks sistem abjad. Nah, kalau ini kan sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya dan kalian sudah paham. Kemudian kalian juga sebagian siswa sudah ada yang mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Semuanya sudah Ibu jelaskan. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi, yaitu mengenai penyimpanan arsip yang sudah kita berikan kode menggunakan sistem abjad ke dalam laci atau ke dalam filing kabinet. Bagaimana caranya? Oke, sekarang Ibu akan menjelaskannya. Jadi gini anak-anak, misal nih laci yang kita gunakan untuk menyimpan arsip terdiri dari 2 laci. Ya, ini kan ada 2 laci. Filing kabinetnya ada 2 laci. Kita menggunakan sistem abjad dalam penyimpanan arsipnya kan? Berarti yang namanya abjad itu ada A sampai dengan Z. A sampai dengan Z itu ada 26 huruf, ya kan? Dari A sampai Z itu ada 26 huruf. Ketika filing kabinet atau laci yang akan kita gunakan itu ada 2, ya, yaitu ini laci 1 dan laci 2, berarti dari 26 abjad tadi kita bagi 2. Berarti satu laci menyimpan 13 abjad, ya, karena 26 dibagi 2 sama dengan 13. 13 abjad itu dari A sampai dengan M, kemudian dari N sampai dengan Z. Berarti laci pertama pada filing kabinet ini digunakan untuk menyimpan surat yang memiliki awalan A sampai dengan M. Gitu. Karena tadi 26 dibagi 2 laci sama dengan 13. 1 sampai 13 itu ada di huruf A sampai dengan M. Kemudian laci nomor 2, laci selanjutnya digunakan untuk menyimpan huruf ke 14 sampai dengan 26, yaitu N sampai dengan Z. Gitu ya. Jadi gitu ya anak-anak. Pertama, kita hitung dulu ada berapa laci dalam filing kabinetnya. Kalau ini contohnya ada 2 laci, berarti 26 dibagi menjadi 2 sama dengan 13. Huruf abjad kita ada 26 huruf, berarti 26 dibagi 2 sama dengan 13. Laci pertama untuk huruf 1 sampai 13, laci kedua untuk huruf 14 sampai 26. Berarti laci 1 untuk abjad A sampai dengan M, laci kedua untuk abjad N sampai dengan Z. Oke, sampai sini sudah cukup paham ya, mudah-mudahan. Kemudian anak-anak, karena laci pertama ini digunakan untuk menyimpan arsip dari huruf A sampai dengan M, berarti guide-nya adalah A sampai dengan M. A sampai dengan M itu ada huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, dan M. Jadi dalam laci itu ada yang namanya guide dan ada yang namanya folder. Guide itu adalah pembatas pertama dalam satu laci. Kemudian folder itu adalah pembatas yang ada di dalam guide. Gitu. Jadi urutannya gini. Filing kabinet yaitu lacinya. Kemudian di dalam laci itu ada yang namanya pembatas pertama yang disebut dengan guide. Kemudian di belakang guide ada lagi pembatas yang disebut dengan folder. Nah, kalau laci pertama itu digunakan untuk menyimpan abjad A sampai dengan M sesuai dengan yang dibagi tadi, yang dibagi 2 tadi, berarti pada laci ini guide-nya adalah huruf A sampai dengan M. Huruf A sampai dengan M itu ada guide A, guide B, guide C, guide D, guide E, guide F, guide G, guide H, guide I, guide J, guide K, guide L, dan guide M. Gitu ya.
Jadi diingat-ingat lagi, dalam laci ini adalah setelah laci ini, satu laci ini ada yang namanya guide. Guide itu ya ini tadi yang terdapat di dalam depan laci tadi. Kalau A sampai dengan M berarti guide-nya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Berarti yang bawahnya guide untuk laci N sama dengan Z. Guide untuk laci N sampai dengan Z adalah N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Itu adalah guide yang terdapat pada laci N sampai Z. Oke, selanjutnya di belakang guide itu ada yang namanya folder. Folder adalah pembatas terakhir dalam satu laci, yaitu pembatas di belakang guide. Dalam guide A, tadi kan sudah kita bahas bahwasannya di dalam laci A sampai dengan M ini guide-nya ada AB sampai dengan M. Berarti dalam folder laci A sampai dengan M adalah pada guide A foldernya AA sampai dengan AZ. Berarti dalam pembatas di huruf A ini ada pembatas A, B, C, dan seterusnya sampai dengan Z. Kemudian dalam guide B, ya masih dalam laci 1, itu ada folder BA sampai dengan BZ. Itu berarti di belakang folder B ada A sampai dengan Z. Kemudian dalam guide C ada folder CA sampai dengan CZ. Dalam guide D ada folder DA sampai dengan DZ. Jadi masing-masing folder tiap guide dalam satu laci itu ada 26 folder, yaitu folder A sampai dengan Z. Kalau di guide A berarti AA sampai dengan AZ. Kalau di guide B berarti BA sampai dengan BZ. Kalau di guide C berarti CA sampai dengan CZ dan seterusnya. Gitu. Itu berfungsi untuk penyimpanan terakhir. Karena kan kalau sistem abjad itu yang kita ambil adalah 2 huruf di kata kunci unit 1. Nah, nanti kalau sudah Ibu berikan contohnya, mudah-mudahan kalian lebih paham. Ya, jadi yang perlu diingat adalah bahwa urutannya adalah laci atau filing kabinet. Kemudian di dalam laci atau filing kabinet tersebut ada pembatas pertama yang namanya guide. Kemudian di belakang guide ada pembatas kedua yang namanya folder. Gitu. Jadi urutannya laci atau filing kabinet, kemudian guide, dan yang terakhir ada folder. Gitu ya anak-anak. Oke, selanjutnya di laci yang kedua ada guide N sampai dengan Z. Berarti di guide N ada folder NA sampai dengan NZ. Di guide O ada folder OA sampai dengan OZ. Di guide P ada folder PA sampai dengan PZ. Gitu seterusnya sampai dengan Z. Ya, sama seperti laci yang atas, tiap guide ada 26 folder. Gitu. Oke, sekarang Ibu contohkan. Contohnya kita akan menyimpan arsip menggunakan yang 2 laci ini. Ya, kita akan menyimpan arsip menggunakan 2 laci. Oke, ini ada contoh. Ini ada contoh nama yang diarsipkan dengan satu suku kata, yaitu Galuh. Berarti kodenya apa? GA. Diingat-ingat ya, arsipnya berkode GA. Berarti kalau kita menyimpannya menggunakan 2 laci ini, GA itu ada di mana? Kita cari huruf G dulu. Huruf G itu ada di dalam laci A sampai dengan M, yaitu laci 1. Ya, karena pertamanya G. G itu adalah salah satu huruf yang ada di dalam laci 1 ini. Ya, berarti GA tadi surat dengan kode GA
ada di guide G. Ada di guide G, di belakang guide G. Guide G ini mempunyai folder GA sampai dengan GZ. Karena tadi kodenya GA, berarti surat tadi diletakkan di folder pertama guide G, yaitu GA. Gitu ya. Jadi surat tadi diletakkan di laci nomor 1, yaitu laci A sampai M, di belakang guide G dan di belakang folder GA. Gitu. Oke, contoh kedua. Ada surat yang dikode menggunakan nama Dimas dengan kode DI sebagai huruf pertama dan kedua dari kata Dimas. Berarti surat itu kita simpan di dalam laci berapa? Laci 1, karena huruf D itu ada di dalam laci A sampai dengan M. Ya, berarti kode Dimas tadi, arsip Dimas dengan kode DI tadi kita simpan di laci nomor 1, di belakang guide D dan di belakang folder DI. Ya, gitu ya. Ini kan ada DA sampai dengan DZ, karena Dimas tadi kodenya DI, berarti disimpannya di belakang folder DI. Oke, selanjutnya contoh lagi, ada arsip yang diberi kode NA dari kata Nadira sebagai pengirimnya atau penerimanya. Berarti suratnya kita simpan pada laci berkode NA. Berarti laci 2 nih, ada huruf N di laci 2. Berarti surat disimpan di guide di laci 2 N sampai Z, di belakang guide N dan di belakang folder NA karena kodenya NA dari kata Nadira. Oke, selanjutnya contoh lagi. Di sini ada surat dari Nandana Putri dan dikode dengan kode PU sebagai yang berasal dari kata putri. Berarti surat disimpan di laci nomor 2 N sampai Z karena P adalah salah satu guide yang ada di dalam laci N sampai Z. Berarti surat atau arsip diletakkan di belakang guide P, kemudian di belakang folder PU. Gitu. Lagi ada surat yang berasal dari Wahyu Adiputro dengan kata yang diindeks yaitu Putro, kodenya PU. Berarti sama kayak tadi. Kita cari P itu ada di dalam laci N dan Z. Kemudian surat diletakkan di belakang guide P dan di belakang folder PU. Gitu ya anak-anak. Oke. Kemudian ada lagi nih Dendi Siregar dengan kata Siregar yang di indeks dengan kode SI. Kita cari di laci ini. S itu termasuk guide yang ada di laci nomor berapa? S adalah guide yang ada di laci kedua N sampai Z. Berarti surat diletakkan di guide di laci nomor 2, di guide S dan di folder, mana foldernya? S sampai dengan U. Gitu. Oke, ini kan tadi kalau 2 laci. Gimana kalau yang 3 laci? Sama aja caranya. Nih, contoh ada 3 laci. Berarti hal pertama yang kita lakukan adalah membagi abjad A sampai dengan Z menjadi 3. Karena hurufnya ada 26 dibagi 3, berarti ada yang satu laci itu isinya 9 huruf, ada yang satu laci isinya 8 huruf. Gitu. Berarti laci pertama dan laci kedua kita bikin 9 huruf dan laci ketiga kita bikin 8 huruf sebagai sisanya. Kalau gitu berarti 26 dibagi 3, yang pertama
Laci nomor 1 berarti kita isi dari huruf nomor 1 sampai huruf nomor 9, yaitu A sampai I. Berarti di laci nomor 1 ini ada guide A sampai dengan I. Guide-nya apa aja? Guide A, guide B, guide C, guide D, guide E, guide F, guide H, dan guide I. Itu yang ada dalam laci nomor 1. Ya, ini udah diberi kode A sampai dengan I. Kemudian selanjutnya laci nomor 2 berarti huruf ke-10 sampai huruf ke-19. Berarti ada apa aja? Ada J sampai dengan R. Ada guide J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Itu adalah guide sisa dari guide 1 sampai dengan 9. Ya. Kemudian di laci nomor 3, laci terakhir itu adalah sisanya. Karena sudah dibagi 99 berarti sisa 8 untuk diisi ke laci nomor 3. Berarti di laci nomor 3 ada guide S sampai dengan guide Z, yaitu S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Masing-masing guide tadi, ingat di belakang guide ada yang namanya folder. Berarti di guide A juga dalam laci 1 ada folder AA sampai dengan AZ. Di guide B pada laci 1 ada folder BA sampai dengan BZ, dan seterusnya. Sama pembagiannya dengan yang tadi 2 laci, yang membedakan hanya pembagian di awal. Karena ini ada 3 laci berarti 26 sebagai jumlah dari abjad dibagi menjadi 3. Itu untuk membagi jumlah guide yang ada pada tiap laci. Gitu. Kalau selanjutnya cara-caranya itu sama. Oke, kita masuk ke contoh. Contohnya di sini ada surat dari Satrio Agung Kuncoro yang harus kita arsipkan. Berarti kata kunci yang akan kita indeks diambil dari kata Kuncoro dengan kode KU. Ketika itu surat akan kita simpan di 3 laci yang sudah kita bagi tadi. KU, diinget-inget ya, kodenya KU. Berarti lihat K itu termasuk ke dalam huruf yang masuk di laci nomor berapa? Di laci nomor 2. Nih ya kan, ada K di dalam laci J sampai dengan R. Berarti surat atau arsip disimpan di belakang guide K. Ya kan, guide K, kemudian di belakang folder KU karena kodenya tadi KU. Kan ada KA sampai dengan KZ. Karena kodenya KU berarti disimpannya di belakang folder KU. Selanjutnya ada surat yang harus diarsipkan dari Ari Kurniawan Zunianto. Berarti yang diambil adalah kata Zunianto dengan kode ZU. Coba kita lihat di 3 laci ini. ZU itu, Z itu ada di termasuk guide pada laci ke-3. Ya, nih Z ada di laci ke-3. Kemudian di belakang guide Z kita cari folder ZU karena kodenya ZU. Berarti surat yang diberi kode ZU tadi disimpan di laci nomor 3, yaitu laci S sampai dengan Z, di belakang guide Z dan di belakang folder ZU. Gitu. Oke, lagi ya, supaya lebih jelas lagi. Kita kasih contoh tambahan. Coba kita arsipkan surat yang dari perusahaan. Nih, contoh nih. Ada surat dari PT Telkom Indonesia yang kita indeks dari kata Telkom, kemudian kita beri kode TE. Kita simpan di mana nih kalau ada 3 laci filing kabinetnya? TE, diingat-ingat kodenya TE. T ada di guide T ada di dalam laci nomor 3, laci S sampai dengan Z. Itu adalah guide T. Tadi kode suratnya adalah TE, berarti
kita cari guide T, kemudian kita masukkan suratnya di dalam folder TE. Berarti surat dari Telkom tadi kita simpan di laci nomor 3, yaitu laci S sampai dengan Z, di belakang guide T dan di belakang folder TE. Oke, kita kasih contoh lagi. Ada surat dari PT Indosat dengan kita indeks nama Indosatnya dan kita beri kode IN. Berarti surat kita simpan di mana? IN, diingat-ingat. Huruf I ada di laci nomor 1. Nih, ada I. Kemudian di belakang guide I dan di belakang folder IN. Berarti surat dari Indosat tadi kita simpan pada laci nomor 1 di belakang guide I dan di belakang folder IN. Oke, satu lagi Ibu kasih contoh. Ada surat dari pabrik sepatu Tomkins dengan kita indeks kata Tomkinsnya dan kita beri kode TO. Berarti surat kita simpan dengan kode TO. Kita lihat TO. T itu ada dalam laci nomor 3, yaitu laci S sampai dengan Z. Kemudian guide T dan folder TO. Berarti surat dari pabrik sepatu Tomkins tadi kita simpan di laci nomor 3, yaitu laci S sampai dengan Z, di belakang guide T dan di belakang folder TO. Begitu juga seterusnya ketika yang kita temui filing kabinet atau lemarinya itu berjumlah 4 laci, 5 laci, 6 laci. Berarti cara menentukan jumlah guide pada masing-masing laci itu tinggal kita bagi 26 sebagai jumlah abjad, kita bagi banyak-banyaknya laci. Gitu ya anak-anak. Penjelasan dari Ibu mengenai peletakan arsip di dalam filing kabinet, di belakang guide dan di belakang folder yang Ibu jelaskan hari ini. Silahkan kalian ulang-ulang lagi penjelasan Ibu ini dan kalian bisa tanyakan pada pertemuan hari Kamis nanti saat kita bertemu pada Zoom kelas ya atau Zoom meeting. Sekian dari Ibu, ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.